Hai guys, selamat datang di kanal Manajemen Strategis. Pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai 5 kategori faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen strategi. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu, apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah gabungan ilmu seni dan sains untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, pentingkah manajemen strategi itu? Penting. Karena setiap yang memiliki tujuan punya strategi atau rencana agar tujuan bisa tercapai. Dengan apa? Dengan keunggulan kompetitif. Tidak asing jika mendengar quote, gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Kunci dari keunggulan kompetitif yaitu integrasi dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait kelebihan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Faktor eksternal terkait peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Kedua faktor tersebut harus bisa diukur dan bisa ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, hanya membahas faktor eksternal saja. Ada 5 kategori faktor eksternal. Pertama, economic force. Kedua, social, cultural, demographic, natural environment force. 3, political, legal, and governmental force. Keempat, technological force. Kelima, competitive force. 5 kategori faktor ini akan berdampak pada peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, economic force. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung pada berbagai strategi. Variabel ekonomi ini seperti ketersediaan kredit, fluktuasi harga, tingkat bunga, tingkat inflasi, tren GDP, tren pasar modal, tren pengangguran, tax rate, dan nilai dolar. Nilai dolar yang tinggi menjadikannya murah bagi orang Amerika untuk bepergian ke luar negeri, tapi mahal bagi orang asing untuk bepergian ke Amerika, sehingga merugikan bisnis pariwisata Amerika. Dolar yang kuat membuat barang Amerika lebih mahal dari pasar luar negeri, membuat harga barang non-Amerika menjadi lebih murah. Ini memperburuk defisit perdagangan Amerika, ekspor rendah, impor tinggi. Dolar yang tinggi akan membuat perusahaan domestik Amerika membeli minyak dengan harga lebih rendah, karena minyak secara global dihargai dengan dolar Amerika. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan mempengaruhi keputusan strategis pada hampir semua produk, layanan, pasar, dan pelanggan. Tren baru menciptakan jenis konsumen yang berbeda dan akibatnya kebutuhan produk berbeda, layanan baru, dan strategi baru. Aging population Amerika adalah usia rakyat Amerika yang di atas 65 tahun. Dari tahun ke tahun tentunya mengalami peningkatan, dan ini membuat para pembuat undang-undang dan pembayar pajak yang lebih muda khawatir tentang siapa yang akan membayar jaminan sosial dan Medicare mereka. Tren menuju Amerika Serikat yang lebih tua adalah berita baik bagi restoran, hotel, maskapai penerbangan, jalur pelayaran, tour, resort, taman hiburan, rekreasi, travel, perusahaan farmasi, dan rumah duka. Karena orang Amerika yang lebih tua tertarik pada perawatan kesehatan, jasa keuangan, perjalanan, mencegah kejahatan, dan punya banyak waktu luang. Jadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, menggeser aktivitas kita ke yang berorientasi secara online. Imbasnya, perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jaringan telepon, layanan internet, layanan berbasis online akan meningkat. Sedangkan, perusahaan penerbangan bahkan kebun binatang akan menjalani masa yang sulit karena orang tidak bisa bepergian. Tempat rekreasi tutup, kebun binatang tutup. 3. Political, legal, and governmental force. Masalah dan sikap politik sangat penting bagi bisnis dan berdampak pada keputusan strategis. Tidak jarang, produk hukum adalah proses politik. Pemerintah adalah regulator utama. Undang-undang dan produk hukum lainnya dapat berdampak besar pada strategi perusahaan. Misalnya pemilu. Pemilu berdampak pada bisnis. Ketika pencalonan ada agenda untuk meningkatkan infrastruktur, maka ketika terpilih, perusahaan infrastruktur akan diuntungkan. Banyak pembangunan fasilitas infrastruktur seperti MRT, LRT. Contoh lain, proteksionisme. Amerika baru-baru ini melarang impor suku cadang Huawei. China kemudian membalasnya dengan memasukkan Apple ke daftar produk tidak bisa dipercaya. Kedua negara saling memproteksi kondisi industri negara mereka. Namun, hal ini menjadi ancaman bagi Huawei dan Apple karena pangsa pasar menjadi terbatas. Contoh lain, LGBT. Starbucks mendukung pernikahan sesama jenis di negara bagian asalnya, dipuji oleh sejumlah aktivis hak asasi manusia, tetapi dikecam oleh National Organization for Marriage dan negara-negara Timur Tengah memusuhi LGBT. Hal ini menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Starbucks. Peluang pangsa pasar bertambah, ancaman karena tidak disukai di beberapa negara. Lainnya, Kuba. Pada pertengahan 2015, Amerika Serikat menormalkan hubungan dengan Kuba, mengakhiri 54 tahun permusuhannya. Hal ini merupakan peluang bagi banyak perusahaan untuk melakukan bisnis dengan Kuba. Keempat, technological force. Berbagai teknologi baru seperti Internet of Things, pencetakan 3D, cloud, perangkat seluler, bioteknologi, autotech, robot, dan kecerdasan buatan memicu inovasi di banyak industri dan mempengaruhi keputusan perencanaan strategis terkait dengan efisiensi cost. Jika awalnya hanya layanan antar jemput orang dan makanan, kemudian dengan data analitik dia berkembang sehingga menjadi cukup kompleks dan dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu transportasi dan logistik, ada GoRide, GoCar, GoSend, GoBox. Makan dan belanja, ada GoFood, GoFood Festival, GoMart, GoMart.
pembayaran ada GoBills, GoPay, GoPoint, dan GoPulsa. Kebutuhan harian ada GoClean, GoMassage, GoLive. Berita dan hiburan ada GoPlay dan GoTix. Dan bisnis ada GoBiz. Contoh lainnya reputasi online. Pengabaian reputasi online akan dengan cepat merusak penjualan atau layanan. Misal, dalam belanja online, tentu kita akan lebih percaya untuk bertransaksi dengan toko yang ratingnya 4 atau 5 dalam skala 1 sampai 5, dibandingkan dengan toko yang ratingnya hanya 1. Rating tidak hanya pada produk yang diperjualbelikan, tapi juga pada aplikasi platform yang digunakan. Contoh lainnya cyber security. Peluang bagi perusahaan yang bergerak dalam menyediakan jasa atau perangkat yang aman, dan ancaman bagi perusahaan eksis yang sepenuhnya bergantung secara virtual seperti baru-baru ini terjadi pada peretasan Tokopedia, Bukalapak, Bineka. Tidak hanya online shop saja, namun juga segala fasilitas yang menawarkan layanan online seperti Zoom dan WhatsApp. Kelima, competitive force. Competitive intelligence atau kecerdasan kompetitif mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kemampuan, peluang, ancaman, tujuan, dan strategi mereka. Kelemahan pesaing menjadi peluang, kekuatan pesaing jadi ancaman. Semua informasi yang dibutuhkan perusahaan dapat dikumpulkan tanpa menggunakan taktik yang tidak etis seperti penyuapan, penyadapan, atau peretasan komputer. Ahli perang Cina Sun Tzu berkata, "Jika mengenali dirimu dan musuhmu, maka tak perlu khawatir dengan hasil 100 pertempuran. Jika hanya mengenali dirimu, tidak musuhmu, maka hasil kemenangan masih 50%. Jika tidak mengenali dirimu dan musuhmu, maka pasti kalah." Beberapa contoh persaingan kompetitif seperti Alfamart Indomaret, di mana kedua toko ini selalu berdekatan, Gojek dengan Grab, di mana layanan ini sayang promo cepat, GoPay, OVO, dan Dana, di mana layanan pembayaran yang kini bisa diterima di hampir seluruh outlet. Persaingan kompetitif sangatlah cepat berkembang. Ketinggalan informasi atau melakukan kesalahan minor dapat membuat pelanggan cepat beralih ke pesaing yang lain. Demikian 5 faktor eksternal yang perlu diwaspadai dalam manajemen strategi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.